Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Nurlaili. Pada video kali ini kita akan belajar tentang remote access. Pada awal section kita sudah tahu bahwasanya untuk meremote itu kita membutuhkan kabel. Pada Cisco ini kabel untuk meremote atau kabel konsol berwarna biru ya teman-teman. Kita akan coba tambahkan satu PC. Lalu kita hubungkan dengan kabel konsol ini dari router. Ini kita pilih yang konsol, lalu kita hubungkan ke PC. Ini kita pilih yang RS232. RS232 ini sudah port serial dari komputer ya teman-teman. Untuk konfigurasi, biasanya kita akan lakukan pada router atau switch. Kita biasanya masuk ke router atau switch, lalu ke tab CLI. Nah, di sini kita bisa melakukan konfigurasi ya teman-teman. Namun hal ini hanya ada pada Cisco ya teman-teman. Pada real device itu tidak ada. Nah, untuk pada real device itu adanya membutuhkan kabel konsol yang dihubungkan dengan PC untuk meremotnya. Kita langsung saja buka PC-nya. Desktop. Lalu kita klik terminal. Ini di OK. Nah, kita bisa mulai konfigurasi di sini ya teman-teman untuk konfigurasi di PC-nya. Namun yang menjadi masalah adalah kabel konsol itu tidak panjang ya teman-teman. Paling panjangnya itu hanya sekitar 1 sampai dengan 3 meter. Nah, untuk solusinya itu kita akan menggunakan yang namanya Telnet dan SSH. Nah, Telnet dan SSH itu fungsinya adalah agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Misalkan di sini PC 11 itu kan jauh ya teman-teman dari router. Nah, kita bisa menggunakan Telnet dan SSH untuk meremotnya. Untuk meremote Telnet dan SSH tersebut kita bisa konfigurasi pada switch atau routernya menggunakan konsol lalu diremote di mana saja dan kapan saja. Teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasikan telnetnya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk SSH-nya akan kita lakukan pada section berikutnya. Kita masuk dulu ke mode global configuration. Nah, lalu di sini kita ketikkan perintahnya. Untuk perintahnya adalah line VTY. Ketikkan tanda tanya. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, terdapat angka 0 sampai dengan 15. Yang artinya adalah berapa saja orang yang bisa masuk ke telnetnya secara bersamaan. Kita akan menggunakan 2 ya teman-teman. Line VTY 0 sampai 2. Nah, untuk komen ini artinya akan ada 3 orang yang bisa masuk bersamaan ke telnetnya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan passwordnya. Passwordnya adalah admin. Jadi di sini nanti ketika ada orang atau siapapun yang akan masuk ke telnetnya itu harus memasukkan passwordnya terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu login. Dan komen selanjutnya adalah transport input telnet. Nah, untuk komen ini jika misal teman-teman itu mau konfigurasi SSH, itu tinggal diketik saja SSH ya teman-teman. Nah, transport ini itu by default pada routernya adalah all ya teman-teman. Yang artinya itu bisa kita menggunakan telnet dan juga bisa SSH. Sebenarnya komen transport input ini by default pada routernya adalah all ya teman-teman. Yang artinya kita itu bisa konfigurasi telnet dan juga bisa konfigurasi SSH. Karena by defaultnya sudah all. Nah, pada konfigurasi kali ini kita akan konfigurasikan yang telnet saja. Jadi begitu ya teman-teman. Untuk konfigurasi telnet itu kita membutuhkan 4 komen. Yang pertama adalah line VTY, kemudian password admin, login, lalu transport input telnet. Langsung saja kita coba ya teman-teman. Misalkan kita akan meremote PC 11. Kita masuk ke desktop, lalu kita pilih yang telnet atau SSH client. Nah, di sini untuk connection type-nya kita pilih yang telnet. Untuk IP address-nya kita akan menggunakan VLAN ya teman-teman. Nah, teman-teman ini bebas mau menggunakan VLAN yang mana, tapi pada kali ini kita akan menggunakan VLAN 10. Nah, yang kita masukkan di sini itu bukan yang 10.0
0 ya teman-teman, tapi kita akan memasukkan gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Lalu di sini kita klik connect. Nah, kita bisa langsung memasukkan passwordnya ya teman-teman. Kan kita isikan passwordnya admin. Nah, pada saat mengisikan password ini memang di sininya itu kosong atau tidak kelihatan apa-apa ya teman-teman. Jadinya saat kita memasukkan passwordnya itu orang lain yang misal bersama kita itu tidak bisa melihatnya. Jadinya itu bisa lebih secure. Nah, ini kita sudah masuk pada konfigurasi remote-nya ya teman-teman. Sudah masuk pada telnet atau router tab CLI-nya ya teman-teman. Kemudian kita akan coba masuk ke mode privilege. Di sini kita tidak bisa masuk karena kita belum setting security pada routernya ya teman-teman. Kita coba setting dulu di routernya agar kita bisa masuk ke mode privilege ya teman-teman. Kita ketikkan, kita exit dulu, lalu kita ketikkan enable secret sekolah. Misal ini adalah passwordnya sekolahan.id ya teman-teman. Enter. Kemudian kita kembali ke PC 11. Ini kita ganti menjadi telnet, kita masukkan IP-nya, kita akan coba VLAN 20 ya teman-teman. Nah, ini kita akan masukkan passwordnya. Nah, ini kita sudah bisa ya teman-teman. Untuk masuk ke mode privilege kita harus memasukkan password yang sekolahan.id. Yang pertama ini kita memasukkannya itu passwordnya admin ya teman-teman. Nah, ini kita sudah bisa masuk ke mode privilege. Lalu kita coba masuk ke mode global configuration. Nah, ini kita juga bisa masuk ke mode global configuration di PC ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasi telnet di sini tuh kita tidak usah menggunakan tab CLI atau kabel konsol lagi. Kita gunakan telnet untuk konfigurasinya. Ke teman-teman, sebenarnya beberapa orang menganggap bahwasannya telnet itu kurang secure karena kita hanya disuruh untuk memasukkan passwordnya saja. Nah, kali ini kita akan konfigurasi telnet dengan menggunakan username dan passwordnya ya teman-teman agar lebih secure. Langsung saja kita konfigurasikan. Di sini kita ketikkan misal username-nya admin 1 dan passwordnya juga admin 1. Enter. Kemudian kita ketikkan line VTY 0 sampai 2. Lalu kita ketikkan login lokal ya teman-teman. Untuk kemarin komennya adalah login itu hanya kita disuruh untuk memasukkan passwordnya saja ya teman-teman. Nah, untuk login lokal ini kita disuruh untuk memasukkan username dan juga password yang sudah kita buat ini. Ini kita enter login lokal. Lalu perintah selanjutnya adalah transport input telnet. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kita akan coba pada PC 11. Ini kita pilih yang telnet. Lalu kita kali ini akan menggunakan VLAN 30. Nah, kita masukkan username-nya ya teman-teman, yaitu adalah admin 1. Enter, lalu kita masukkan passwordnya juga, yaitu admin 1. Nah, ini kita sudah masuk pada mode user ya teman-teman. Kita akan coba masuk ke mode privilege. Lalu kita masukkan passwordnya. Passwordnya adalah sekolahan.id ya teman-teman.
Oke teman-teman, pada video kali ini kita juga akan mencoba konfigurasi SSH. Di sini kita langsung saja pergi ke router. Nah, pada konfigurasi SSH ini kita butuh yang namanya key ya teman-teman. Dalam hal ini itu karena agar secure ya teman-teman. Ini kita ketikkan komennya adalah, ini kita keluar dulu. Lalu komennya adalah crypto key generate RSA. Ini ada typo ya teman-teman, kita betulkan crypto key generate RSA. Nah, di sini ada tulisan please define a hostname other than router. Yang artinya kita disuruh untuk mengganti namanya itu biar jangan router ya teman-teman, karena router itu sudah banyak, karena by defaultnya itu juga namanya router ya teman-teman, jadinya pasti bakalan banyak yang menggunakannya. Nah, ini kita ganti saja namanya, hostname-nya semisal ini kita ganti sekolahan. Nah, ini sudah berubah menjadi sekolahan ya teman-teman, tidak router lagi ya. Lalu untuk komen selanjutnya adalah crypto key generate RSA. Enter. Lalu di sini ada tulisan please define a domain name first, yang artinya kita disuruh untuk membuat nama domain terlebih dahulu agar bisa mendapatkan key atau kuncinya ya teman-teman. Kita bikin nama domainnya dulu, kita ketikkan IP domain name sekolahan id.com. Nah, kemudian kita ketikkan lagi untuk perintah crypto key generate RSA. Nah, di sini kita untuk memasukkan how many bits in the modules. Untuk by defaultnya sendiri itu kita disarankan untuk memakai 1024 ya teman-teman. Nah, setelah mendapatkan key-nya, kita akan konfigurasikan transportnya teman-teman. Kita ketikkan line VTY 0 sampai 2. Kemudian transport input SSH. Selesai untuk konfigurasi SSH ya teman-teman. Nah, komen yang harus kita setting itu pertamanya kita harus membuat mengganti hostname-nya dulu, lalu kita membuat IP domainnya, baru kita ketikkan crypto key generate RSA, lalu kita masukkan 1024, kemudian kita ketikkan line VTY 0 sampai 2, dan setelah itu transport input SSH. Begitu ya teman-teman untuk konfigurasi SSH-nya. Kita akan coba pengujian, kita coba ke PC 10 desktop. Nah, ini pada PC 10 connection type-nya SSH, lalu hostname-nya atau IP address-nya kita kali ini akan menggunakan VLAN 40 ya teman-teman. Lalu username-nya yang tadi admin 1 connect. Nah, lalu ini kita masukkan password-nya admin 1. Nah, ini kita sudah bisa konfigurasikan router pada komputer ya teman-teman. Itu untuk konfigurasi SSH. Pada video kali ini juga kita akan mengkonfigurasikan IP address pada switch. Kita akan coba pada switch 1. Tab CLI. Lalu kita masuk ke mode global configuration dulu.
Ini kita ketikkan perintahnya interface VLAN 10. Kemudian kita masukkan IP address-nya, teman-teman. IP address 10.10.10.1. Kita juga masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Nah, di switch ini kita membutuhkan gateway agar bisa berkomunikasi dengan PC yang lainnya ya, teman-teman. Kita ketikkan IP default gateway 10.10.10.1. Nah, di sini untuk konfigurasinya itu sudah selesai ya, teman-teman. Begitu untuk konfigurasi IP address pada switch. Kita masukkan interface berapa lagi? Misal kita coba di interface 20. Lalu kita masukkan IP-nya dengan IP-nya itu 20.20.20. Semisal di sini 99, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan gateway-nya, IP default gateway 20.20.20.1. Oke, sudah ya teman-teman. Untuk mengeceknya kita bisa ketikkan IP interface brief. Kita ketikkan to show IP interface brief. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, pada VLAN 20 dan VLAN 10 ini sudah ada IP-nya dan juga statusnya sudah up ya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan konfigurasi SSH pada switch. Untuk konfigurasinya itu sama seperti yang tadi ya teman-teman. Namun sebelum itu kita harus setting hostname dan juga domainnya terlebih dahulu. Langsung saja kita setting hostname-nya SW sekolahan. Enter. Lalu kita masukkan IP domain name-nya, yaitu SW sekolahan.id.com. Setelah itu kita masukkan komennya crypto key generate RSA. Ini untuk angkanya sama ya teman-teman seperti yang tadi. Kemudian kita akan setting untuk username dan juga passwordnya dulu ya teman-teman. Username admin 1 dan juga passwordnya adalah admin 1. Ini kita ganti ya teman-teman, untuk username dan juga passwordnya itu menjadi admin 2 saja ya, biar tidak sama dengan konfigurasi pada router. Kemudian untuk komen berikutnya, line VTY 0 sampai 2. Lalu kita ketikkan transport input SSH login lokal. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kita akan coba konfigurasi SSH pada PC 12 ini. Kita ke telnet atau SSH.
Kita coba mengunci konfigurasi yang telah kita lakukan pada PC 1 ya teman-teman. Kita masuk ke desktop, kita masuk ke telnet atau SSH client. Lalu di sini untuk hostname-nya itu kita isikan 10.10.10.99 ya teman-teman. Lalu username-nya di sini adalah admin 2 connect. Nah, passwordnya kita isikan juga admin 2. Lalu kita akan masuk ke mode privilege ya teman-teman. Nah, pada mode privilege ini kita masukkan passwordnya adalah sekolahan.id. Nah, ini kita sudah masuk pada mode privilege ya teman-teman. Berarti kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan SSH ini pada switch. Begitu ya teman-teman untuk konfigurasi SSH pada switch. Sampai jumpa di video berikutnya.